Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Alshifa dengan saya Hansa Amira dalam segmen opsi obrolan penuh inspirasi. Dan sahabat Alshifa dimanapun berada, kita akan bersama-sama menyimak ya materi ataupun juga pemaparan yang akan disampaikan oleh Bunda Marina yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Namun sebelumnya untuk sahabat Alshifa yang mau bergabung, boleh banget ditunggu dan diundang kebersamaannya. Sahabat bisa bertanya, berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun juga mungkin menginformasikan ya hal-hal yang berkaitan tema ataupun juga di luar tema juga boleh. Bisa dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 0853 17 552 553. Sahabat juga jangan lupa untuk mampir di sosial media kami, Facebook, Twitter, atau Instagram kami di @alshifa_radio, dan Alshifa juga bisa didengarkan melalui jaringan streaming kami di www.alshifaradio.com. Baiklah sahabat Alshifa, kita akan langsung menyapa narasumber kita yang sudah bersama dengan Hasa di studio. Ada Bunda Marina Fauzia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bun sekarang? Alhamdulillah sehat luar Sehat. biasa. Baik, untuk hari ini nih Bunda, temanya nampaknya agak serem nih. Agak Ya serem ya. betul. Temanya perceraian nih, Masya Ya, Allah. jarang-jarang ya bahas biasanya tips-tips ya. Hari ini luar biasa. Dan ini temanya perceraian dalam pandangan Islam gitu ya. Dan insya Allah ini menjadi inspirasi untuk sahabat Alshifa, terutama yang sudah berumah tangga ya. Jangan sampai menuju ke perceraian, jangan sampai sahabat Alshifa ya. Kalau ada yang punya pengalaman atau sudah pernah barangkali gitu ya, atau bahkan ada yang sudah pernah menikah berkali-kali nih Bun ya, boleh berbagi pengalamannya ataupun juga curhatannya ya terkait permasalahan yang ada dalam rumah tangga sampai misalnya berujung ke perceraian karena apa, atau misalnya juga hampir-hampiran misalnya ya, atau sering juga terucap kata-kata cerai itu ketika berantem misalnya dengan pasangan. Boleh sahabat Siva berbagi untuk pertanyaannya ataupun juga kisah cerita dalam rumah tangganya, boleh dibagikan di 0853 sekali lagi 17552 553. Baik Bunda, boleh disampaikan ke sahabat Siva. Jadi perceraian dalam pandangan Islam itu seperti apa? Iya. Oke, terima kasih ya Teh Hansa sudah membersamai di channel ini pada kesempatan ini. Tema kita hari ini luar biasa ya, cukup menantang ya sepertinya gitu. Dalam dunia pernikahan, ya sejatinya ya, kita semua menginginkan mengarungi bahtera kehidupan itu satu kali dan panjang, sepanjang hayat, sepanjang masa gitu ya. Selama nyawa masih berbarengan dengan raga gitu bahasanya gitu ya. Tidak ingin ada kata perpisahan, tidak ingin ada kata-kata sudah cukup sampai di sini gitu ya. Betul. Semua kita tidak sangat tidak mengharapkan itu gitu. Tapi kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih gitu ya, terutama bahwa sebenarnya bahkan uh, yang disebut perceraian atau dalam kitab fikih itu talak bahasanya gitu ya, kalau dalam bahasa Arab gitu. Memang talak ini perkara yang tidak diharapkan gitu ya dalam agama Islam. Bahkan dalam hadis disebutkan abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah gitu itu adalah tolak. Ya ini talak ini gitu ya. Jadi memang tidak diharamkan, tapi masing-masing kita ketika memiliki komitmen dengan mengucapkan mitsaqan walido di hari akad nikah itu gitu ya, masing-masing kita tidak ingin ada perpisahan ini gitu ya. Nah, lalu dalam Islam memang pernikahan itu ibadah gitu ya. Jadi ketika ada kata talak, perpisahan dalam hubungan perikatan pernikahan itu juga ya harus dengan baik-baik gitu ya, melewatinya atau mengakhirinya bahasanya. Kapan ini tuh terjadi ya? Kalau memang benar-benar sudah tidak bisa bahtera rumah tangga itu diselamatkan kebersamaannya gitu ya. Tapi tentunya itu ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya udah pisah gitu. Enggak gitu kan. Ada mediasi, kemudian ada dipertemukan dulu gitu ya dengan sesepuh bahasanya atau ya ulama gitu ya di desa yang ditempati itu pandangannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata usul ya udah pisah hari ini juga gitu, enggak gitu ya, tapi ada mediasi atau
step by step gitu ya, bahkan di Al-Quran pun juga disebutkan tentang step by stepnya untuk menuju ke kata talak gitu ya, itu tuh ada gitu. Jadi nggak langsung udah pisah-pisah gitu ya, anak ikut ini dan sebagainya udah bubar, nggak gitu juga gitu ya. Nah, dan ternyata di balik kata talak atau perceraian ini juga ada hikmahnya gitu. Jadi nggak sebatas mata-mata talak itu tidak baik atau jelek dengan perpisahan itu gitu ya. Tapi justru dengan talak ini ada hikmahnya gitu. Ada 3 hikmah ya yang di sini kita bahas ya. Yang pertama itu tentu kenapa diberikan jalan adanya kata talak atau ada perceraian, ada perpisahan. Yang pertama tentunya adalah menghindarkan kezoliman gitu ya. Menghindarkan kezoliman, misal contoh ketika bersama dan selamanya akan bersama gitu ya, ada kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal gitu ya. Nah, ini kalau berkelanjutan atau berketerusan dan sudah diingatkan dan lain sebagainya masih karena itu sudah mendarah daging bahasanya ya di watak pasangan gitu. Ya ini ketika diteruskan berarti kan ada satu yang menjadi korban ya. Betul. Karena bahasanya kekerasan ya, kekerasan fisik ataupun bahkan kekerasan verbal itu gitu ya. Kadang perempuan mungkin pukulan KDRT kalau bahasa sekarang kan, Betul. Itu bisa hilang ya sakitnya, tapi kalau ucapan itu sangat-sangat menyentuh ya, mungkin sampai belasan tahun juga tuh akan diingat gitu. Itu kata-kata yang tidak baik gitu ya, yang disebut dengan kekerasan verbal, atau adanya pengkhianatan gitu ya, atau ada hak-hak istri yang tidak terpenuhi, atau ada hak-hak suami yang tidak ditunaikan gitu ya, yang harusnya didapat dari istri atau sebaliknya didapat dari suami gitu ya, seperti itu. Nah, maka di sini Allah membolehkan perpisahan itu gitu ya ada. Jadi kalau memang tadi gitu ya sudah melewati fase-fase dan lain sebagainya, itu ya kondisi seperti ini tadi, ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik gitu, ada pengkhianatan, ada hak-hak yang tidak terpenuhi sebagai pasangan gitu. Ya perpisahan ini atau perceraian ini atau talak ini menjadi jalan keluar gitu. Ini yang pertama. Karena bagaimanapun juga yang namanya kezoliman gitu ya, itu harus dihempaskan gitu ya, harus dihilangkan gitu, agar sama-sama kedua-duanya merasa nyaman, sama-sama merasa dihargai gitu ya. Karena kalau salah satunya aja pasangan istrinya berusaha mewujudkan sakinah mawaddah warohmah dengan berkata baik, lemah lembut, tapi dari si pasangan yang laki-lakinya tidak ada iktikat itu gitu ya, selalu bermindset itu ya ini mah udah watak saya tuh kayak gini, udah nggak bisa dirubah gitu ya. Itu kan berarti ada perjuangan sendiri di situ. Padahal harus ada kata saling kan gitu. Dalam berumah tangga itu saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi, saling menunaikan hak, saling menunaikan kewajiban gitu kan. Betul. Seperti itu. Tapi kebanyakan orang istri ya, walaupun dalam kondisi misalnya tadi seperti itu, mengetahui bahwa pasangannya watak dan karakternya buruk, ada yang sampai saat ini beralasan bertahan demi anak. Nah, itu gimana tuh? Nah, ada. Betul teh. Jadi ada yang bahkan yang ditakutkan itu alasan istri ya tadi bertahan demi anak. Padahal dengan seperti itu anak itu akan mencerna, akan melihat bagaimana rumah tangga orang tuanya, dan suatu saat dia akan berumah tangga gitu ya. Yang ditakutkan dia juga akan mengcopy paste gitu ya, copy paste gitu perilaku ayahnya gitu ya, terutama kalau laki-laki ya gitu. Walaupun itu sebenarnya apakah bisa dirubah, bisa sih, tapi itu pasti akan terbayang-bayang oleh sang anak gitu ya. Bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya gitu. Itu akan mau tidak mau pasti mewarnai gitu. Walaupun berusaha dan belajar gitu ya, untuk saya suatu saat kalau menikah tidak akan melakukan hal itu kepada pasangan saya misalkan, tapi itu akan terkenang. Ada dua kemungkinan, ikut atau dia lebih baik. Gitu. Itu dua kemungkinannya. Kalau dia tidak ingin
banyak mencari wawasan ilmu ya akan meng-copy paste tadi gitu ya, meniru apa yang dilakukan oleh sang ayah. Jadi sarannya bisa aja gitu atau bertahan demi anak itu. Nah, ini sarannya gimana? Kalau kalau di sisi dari pandangan yang kita bahas gitu ya hari ini gitu ya, itu perpisahan itu kalau dalam posisi ini memang dibolehkan. Boleh. Tapi kan kembali lagi kepada yang melaksanakan, ya nggak sih? Biasanya kalau pelakunya suami yang KDRT biasanya tidak mau menceraikan. Tidak biasanya. mau ya. Terkecuali kalau misalnya sang istrinya berbuat salah dua dengan berselingkuh Oh misalnya. iya. Nah, Atau tapi kalau misalnya istri nggak ada kesalahan itu biasanya suami yang pelaku KDRT itu Nggak jarang mau. mau untuk melepaskan gitu. Jadi justru nggak mau melepaskan itu karena merasa sang istri itu manut, bisa Betul. di apa ya, Berarti nggak ada yang melayani. nah gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau dalam pandangan Islam sebenarnya ketika di posisi seperti ini mengajukan perpisahan gitu ya, atau berarti mungkin kalau suaminya nggak mau ya istrinya yang naik kan. Betul. Ada bahasanya kalau dalam Islam itu hulu ya. Betul. Jadi istri yang mengajukan, walaupun kalau istri yang mengajukan memang ada kompensasi yang harus diberikan gitu ya. Jadi kalau dalam hulu kan ketika istri mengajukan talak minta cerai itu harus memberikan kompensasi apapun itu. Misalkan rumahnya ini jadi hak kamu, saya tidak memiliki hak di rumah ini, misalkan gitu. Atau punya kebun yang dimana boleh nanti buat kamu, saya nggak apa-apa nggak punya kebun itu lagi, misal gitu ya. Karena itu hulu kan gitu. Tapi kan memang harus diproses karena sudah ada tuntutan permintaan dari istrinya kan, masuk ke mahkamah pengadilan, misalnya diproses dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau di sini sudah diproses itu pasti ada keputusan nanti. Kayak Ima suaminya mungkin ada kesepakatan dan lain-lain. Oke, saya mau berubah misalkan dan lain sebagainya. Berarti kan batal tuh, nggak jadi pisahnya gitu ya. Tapi ada kesepakatan nanti ketika di suatu saat terjadi lagi ya ditunjukin itu gitu. Dan harus sebagai pengingat ya, suami juga bahwa nggak bisa seenaknya gitu memperlakukan pasangan itu sesuai dengan keinginan hati. Suasana hati lagi buruk, di kantor kerjaan numpuk, ada tagihan ini itu, terus yang kena imbas yang di rumah. Nah, banyak sih ya kan kayak gitu terjadi itu memang happen banget, terjadi banget hal-hal kayak gitu. Istri yang harus sabar menerima, istri yang harus ini gitu ya. Ketika istri cerita dibilang comel dan lain sebagainya atau kayak gitu ya, mengeluh, padahal kan sebenarnya bukan menceritakan keburukan suami, mungkin sang istri juga pasti sudah tahu ya ke siapa harus bercerita untuk mencari solusi dan lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, ketika di posisi ini salah satu hikmahnya di perceraian itu ya untuk menghilangkan kezaliman yang ada. Terlepas dari semua proses itu, ketika gimana istri harus bertahan atau enggak itu kembali ke pribadinya masing-masing gitu. Tapi kalau dalam ya kajian yang kita kaji hari ini, hal itu diperbolehkan gitu ya, untuk ke tahap perpisahan atau perceraian. Berarti masuknya kategori syar'i ya. Ya. Jadi ketika seorang suami sudah melakukan KDRT dalam baik itu verbal apalagi fisik ya, berarti itu sudah masuk kategori syar'i untuk mengajukan gugatan perceraian berarti ya. Itu juga termasuk ada istilah yang viral saat ini karena seumur hidup itu terlalu lama. Iya betul deh. Itu ya. Jadi di posisi yang pertama itu salah satu hikmahnya untuk menghilangkan kezaliman. Hikmah yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk memperbaiki gitu ya, memulai kehidupan baru. Jadi siapa tahu mungkin kadang sebelum menikah mungkin ada masa-masa kenalan dari sebagainya, cocok gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun, bahkan mungkin ada yang 15 tahun gitu ya teh. Betul. Atau bahkan usia pernikahannya udah sampai 20 lebih, 30 tahun berpisah ada gitu ya. Nah ini ketika perpisahan ini ada memberikan kesempatan untuk membina hubungan ikatan yang baru dengan yang lebih baik, introspeksi biasanya. Dulu tidak mendapatkan di pernikahan sebelumnya, oh saya dulu seperti ini kepada pasangan gitu ya. Baik yang istri ataupun baik yang laki-lakinya gitu ya. Jadi oh ya dulu saya terlalu keras, atau yang istri mungkin oh dulu saya tidak melayani dengan baik, cuek gitu ya dan lain sebagainya. Atau misalkan
Ya ini kalau dipaksakan gitu ya, yang visi misi itu udah beda banget. Yang satu punya visinya ini, misinya itu gitu ya, untuk membina keluarga ke depannya seperti apa tuh gitu ya. Mm-mm. Nah, ini bisa jadi dari lingkungan yang mempengaruhi juga gitu ya. Betul. Di mana dia beraktivitas, istrinya di sini, suaminya di mana gitu. Itu perbedaan aktivitas juga akan mempengaruhi visi misi yang sudah dirajut sebelumnya gitu ya. Betul, Bisa betul. jadi ada pandangan lain dan lain sebagainya. Ternyata tidak cocok nih ketika udah bersama beberapa Tahun. tahun gitu ya. Nah, ini kalau hal yang seperti ini terjadi juga ya, salah satu ajang tadi gitu ya, introspeksi gitu bagi pasangan dan ingin memulai belajar dari kehidupan sebelumnya. Oh, saya harus lebih baik gitu. Ini Mm-mm. posisi yang kedua untuk mengambil hikmah, kesempatan untuk memperbaiki diri, karena ya pernikahan itu ya ibadah gitu ya. Iya. Seperti itu. Dan banyak juga kasus Bun yang misalnya setelah menikah itu yang berusaha untuk memperbaiki itu misalnya sebelah pihak. Misalnya suaminya aja misalnya yang menjadi rajin ke masjid gitu ya, ngaji, memperbaiki diri, berusaha menjadi suami yang baik. Atau ada juga yang si istrinya yang Kebaikan. berusaha untuk menjadi istri yang solehah lebih baik. Hingga di satu titik akhirnya tidak ada kecocokan gitu karena yang satu melangkah kepada keburukan, yang satu melangkah kepada kebaikan gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya juga kemudian perceraian atau perselingkuhan gitu. Karena Merasa merasa nggak cocok tidak lagi. cocok lagi. Nah, tapi tetap tidak dibenarkan ya, nggak cocok dengan berselingkuh. Tuh, makanya harus ada perpisahan yang baik tadi gitu ya. Kayak misalkan, kalau doa pernikahan itu semoga sakinah mawaddah warahmah, ya kalau udah nggak ada sakinah, udah nggak ada mawaddah, nggak ada rohmah apalagi gitu ya, ya mau dilanjut seperti apa gitu. Kalau tadi salah satunya yang berjuang gitu, karena memang benar yang baik buruk itu nggak bisa bersatu gitu. Betul. Akan ada perjuangan antara yang baik dan yang buruk gitu. Mm-mm. Mana yang akan kalah, mana yang akan menang. Jika di posisi seperti ini tadi, yaitu hikmah yang kedua gitu ya, dengan dibolehkannya perpisahan. Ya, kalau emang udah nggak ada rasanya gitu ya, kalau bahasa Sunda, atau udah nggak ada tadi sakinahnya, udah apalagi gitu ya, mawadah, rasa sayang, kasih sayang juga udah nggak ada, yang apa gitu ya, yang apa, udah mencoba apa ya, hal-hal gitu ya biar menumbuhkan, tapi ternyata kok nggak ada ya, dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Ini hikmah yang kedua diperbolehkan gitu ya, dalam kondisi seperti ini gitu ya, itu salah satu ikhtiar ingin membangun lagi hubungan yang lebih baik tentunya. Ini hikmah yang kedua. Dan yang ketiga itu menjaga keturunan agar tidak tumbuh dalam konflik yang berpanjangan. Ini sebenarnya tadi ya yang kita bahas di awal, di poin awal ya, kalau tadi Teh Hansa bilang, gimana kalau yang perempuan itu beralasan udah ada kekerasan verbal atau kekerasan fisik juga gitu ya, tapi bertahan untuk anak gitu ya. Padahal yang kedua, yang ketiga gitu ya, hikmahnya itu untuk menjaga keturunan agar tidak tumbuh dalam konflik yang berkepanjangan, karena gimana pun anak melihat Betul. apa namanya, mendidik anak-anak dan lain sebagainya itu cekcok wae gitu ya, atau kan harusnya gitu ya, ketika ada perselisihan tuh kita jangan di depan anak-anak gitu ya. Betul. Nah, kalau ini mau gimana, karena emang sudah berbeda gitu, mungkin sulit lagi dihindarkan gitu. Jadi ya anak-anak melihat itu bukan hanya sekali dua kali, bahkan mungkin setiap harinya itu ada gitu. Dan Betul. bahkan di setiap momen Iya. gitu. Ya pasti, karena kalau udah berbeda ya akan sulit menyatu kan. Betul. Gitu. Akan selalu ada percekcokan. Apapun itu, bahkan hal kecil juga bisa gitu ya, bisa menjadi apa, Sumbu. pemantik, menjadi kompor gitu ya, yang akhirnya menjadi tadi gitu ya, anak-anak melihat bahwa ada akan mungkin ya, kalau yang perempuan trauma, ngapain ya nikah gitu ya, Betul. melihat. Sekarang trennya gitu. Nah begitu, apalagi ada ya bahasa woman independent gitu loh, yang kerja sendiri bisa, nyari uang sendiri bisa, ngapain gitu ya. Betul. Sekarang lagi tren itu karena mengikuti tren yang sedang ada di Korea dan juga Jepang gitu, yang mana tidak hanya di perempuan nih Bun, bahkan laki-laki juga ada yang lebih memilih untuk ngapain punya pasangan gitu kan, Ribet. dan mereka lebih mencari alat pemuas dengan yang lain gitu. Nah ini bahaya banget. Ya. Atau ada juga yang kemudian mencari pasangan sejenis. Nah, Tujuannya agar tidak menikah dan mempunyai keturunan. keturunan. Nah itu. Nah, ini
bener ya. Jadi memang kenapa gitu posisi ketika memang sudah tidak ada ke kesamaan dalam pola asuh, pola mendidik, pola membersamai gitu ya. Ya ini harus diputus gitu loh. Mm-mm. Biar apa? Biar ya anak-anak tuh juga punya contoh. Oh iya, orang tua saya hidupnya rukun, ibu Mm, saya betul, menghormati ayah, ayah saya juga sangat menyayangi ibu, membantu betul. dan lain sebagainya gitu ya. Ini hikmah yang ketiga, makanya perpisahan itu tadi atau tolak itu ada hikmahnya juga gitu ya. Mm-mm. Jadi posisi ketiga itu untuk anak-anak gitu, untuk keturunan yang untuk memutus hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi Mm-mm. dia akan ketika berpasangan lagi, ibunya menikah lagi, mungkin ya ayahnya juga menikah lagi dengan lebih baik tadi ya, untuk udah introspeksi dan lain sebagainya, anak melihat oh berarti pernikahan juga ada sisi baiknya gitu tadi ya. Betul. Dia melihat contoh-contoh dan lain sebagainya gitu, menjadi oh nggak semua loh gitu ya. Pernikahan itu ada kekerasan, nggak semua loh pernikahan itu ada ketidakadilan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu teman saya untuk tiga hikmah gitu ya, kenapa perceraian itu dibolehkan dalam agama kita gitu ya, di agama Islam gitu. Itu yang poin pertama. Ada seseorang yang ya dari kalangan artis itu yang mengatakan bahwa saat Hmm. ini itu anak yang broken home itu bukan anak yang dari orang tua yang bercerai, tapi bahkan dari Hmm. orang tua yang bersama, tapi mereka selalu ribut gitu di Nah, dalamnya. Itu justru ya, yang meninggalkan trauma gitu, luka ya, itu luka luka. batin ya. Nah, gitu. Karena sering menyaksikan bagaimana ayahnya zolim Iya, mungkin sama ibunya, ataupun juga mungkin kurangnya kasih sayang gitu kan. Sementara betul. kalau sudah single parent, biasanya itu totalitas, kalau ada yang ikut ibunya ataupun juga ada yang ikut ayahnya gitu. Mm-mm. Nah, menurut Bunda sendiri berarti untuk kasus-kasus ini gitu ya, dalam hal ini anak-anak yang broken home gitu ya. Nah, itu antisipasinya atau kedepannya gitu agar anak-anak ini biar lebih Ya, terjaga lagi gitu ya, ya, bersama-sama oleh kedua ya, orang. betul. Jadi untuk anak-anak yang apa posisinya memiliki Trauma. trauma gitu ya, terhadap eh, apa ya, terhadap pernikahan gitu ya, orang Mm-mm, tuanya dan mm-mm. sebagainya. Tadi dia ngapain sih gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan itu tentunya adalah merubah mindset Mm-mm. bahwa oh hanya keluarga saya ternyata gitu loh. Mm-mm. Ada beberapa, tapi buktinya ada. Saya juga memiliki teman-teman yang kalau main ke rumahnya itu orang tuanya adem, orang tuanya Betul. saling mengayom. Itu yang pertama. Jadi Mm-mm. harus rubah mindset bahwa tidak tidak semuanya pernikahan orang tua kita itu sama dengan yang lainnya gitu. Ada juga yang anaknya jadi luar biasa gitu ya, Mm-mm. karena Betul. kekompakan ibu dan bapaknya gitu. Nah Mm-mm. ini yang pertama itu harus merubah mindset itu gitu. Mm-mm. Nah yang kedua gitu ya, yang kedua itu juga memang eh, lingkungan atau pergaulan yang dia ikuti gitu. Kalau dia ikutnya ketika mendapatkan pola asuh orang tua itu biasanya ada kata-kata dia hopeless ya. Betul. Hopeless itu dalam artian mau ngapa-ngapain tuh dia, buat apa saya begini. Betul. Orang tua saya juga nggak akan kembali lagi, orang tua saya juga nggak akan, nah itu ya. Nah, itu sering terjadi pada anak-anak yang orang tuanya Betul, bercerai betul. dan menyebabkan mereka takut untuk menikah. Nah, iya betul. Jadi kalau pertama rubah mindset, kalau yang kedua ini eh tadi gitu ya, secara lingkungan dia harus memilih lingkungan yang baik. Mm-mm. Kenapa lingkungan yang baik? Karena kalau dia udah ada tinggal di lingkungan yang baik, seenggaknya tuh dia punya obat gitu ya. Tadi melihat teman-teman dia yang oh ternyata ya mungkin keluarga saya saja, walaupun tadi dia juga ada trauma itu gitu Mm-mm. ya. Betul. Tapi ketika dia dikelilingi oleh teman-teman itu yang memiliki tangki kasih sayang cukup gitu Mm-mm. ya, Mm-mm. dia akan melihat oh enak ya gitu. Betul. Jadi mungkin akan timbul lagi tuh, oh ya saya juga kayaknya saya kalau menikah harus menjadi kayak ini saya gitu ya. Dia Nah, punya panutan dalam iya. menjalankan aktivitas tadi ketika sudah berkeluarga dan sebagainya gitu ya. Ini yang kedua. Jadi cuman itu aja udah gitu. Mm-mm. Rubah mindset, dan yang keduanya lingkungannya itu yang harus dijaga. Jadi untuk sahabat Alshifa yang mungkin ada punya trauma gitu yang belum menikah, jadi nggak usah takut untuk menikah ya. Tuh. Daripada
mengikuti jalannya setan gitu dengan misalnya menunda pernikahan padahal sudah mampu gitu ya, atau melampiaskan nafsunya kepada hal-hal yang lain, ini jauh lebih berbahaya, apalagi sampai jatuh ke perzinahan, nauzubillah gitu ya. Lebih baik mencoba untuk membuka diri melakukan pernikahan, walaupun mungkin ada banyak kasus sekarang ini perceraian. Dan faktor utamanya nih Bunda dari kasus perceraian yang didata oleh Pengadilan Agama itu adalah yang pertama karena faktor ekonomi, biasanya karena faktor si istri memiliki penghasilan yang lebih besar atau sang suami penghasilannya rendah, dan yang kedua adalah perselingkuhan. Gimana nih komentarnya Bunda Ya, menanggapi kasus perceraian yang tinggi di Indonesia? kalau tadi di antara hikmah yang pertama itu kan menghilangkan kezoliman itu ya. Salah satunya misalkan karena ekonomi nih gitu ya. Bener gitu, istri suaminya tuh udah nggak bisa memenuhi kan, udah nggak bisa memberi nafkah, memberikan hak yang seharusnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu ya. Kan di sini dikatakan boleh gitu ya, ada perpisahan itu. Tapi gitu ya, ketika ada dalam rumah tangga yang posisinya keuangan istrinya lebih baik daripada suaminya gitu ya. Tentu ini bukan maksudnya tidak disetting dari awal ya. Ya dalam artian sebenarnya suaminya juga tadinya bekerja, istrinya juga bekerja, tapi dalam suatu setelah berjalannya waktu gitu ya, suami ini karirnya meredup gitu. Karirnya meredup, ya mungkin dari kemampuan, dari secara skillnya tuh udah bahasanya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan sekarang dan sebagainya bahasanya gitu ya, tapi masih kerja gitu. Nah kecuali yang udah sama sekali nggak bekerja gitu ya, ini mungkin bisa ya seorang istri itu mengajukan perpisahan. Tapi tadi ketika dalam rumah tangga itu mungkin istrinya yang lebih dominan di ekonomi gitu ya mungkin salah satunya misalkan keterima jadi P3K istrinya gitu ya, PNS dari dulu kan ya gitu, yang harapan semua orang PNS itu gitu, atau sekarang P3K ya, diangkat P3K gitu. Salah satunya mungkin kenapa dipermudah juga karena Allah ingin menitipkan gitu ya rezekinya lewat sang istri gitu. Betul. Karena misalkan suaminya ya hanya pas-pasan pendapatannya dengan seadanya gitu ya. Nah kalau ketika mau bersabar insya Allah akan ada kebaikan. Yang harus dinot bahwa suami juga tetap berusaha ya, berikhtiar, bukan udah merasa cukup gitu lah, udah dipenuhi dan sebagainya. Tapi ada faktanya memang merasa istrinya bekerja berpenghasilan banyak, ada yang suami lebih memilih udah deh saya di rumah saja ngurusin rumah, jaga anak, jadi kebalik gitu perannya gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Nah sekarang tuh itu terjadi banget ya, banyak, dengan banyaknya di setiap kabupaten mungkin pabrik-pabrik yang relatifnya pabrik-pabrik itu memperkerjakan wanita daripada laki-laki ya. Karena perempuan itu bisa tahan lama dalam bekerja, lebih telaten. Jadi perusahaan-perusahaan juga lebih memilih itu gitu ya. Dan rata-rata hampir di semua kabupaten kayaknya seperti itu ya Teh ya. Iya, apalagi pabrik garmen. Nah, iya pabrik garmen itu. Nah, itu gimana kita harus menyikapinya? Kembali tadi, kalau ada keridoan gitu ya, yang istrinya tadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Saya yang bekerja gitu ya, suami yang di rumah jaga anak dan lain sebagainya gitu. Kalau itu masih dalam kategori sejalan dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Tetapi fungsinya yang harusnya kepala keluarga mendapatkan itu jadi nggak ada lagi ya, fungsi utamanya itu hilang gitu, bahasanya. Yang istri harusnya di rumah menjaga anak-anak gitu ya. Tapi kalau bahasanya gimana lagi itu keadaannya sekarang seperti ini. Tapi sebenarnya pun kalau sang suaminya menyadari gitu kekurangannya dalam mencari nafkah dan mau mengerjakan pekerjaan rumah dan anak gitu, sebenarnya biasanya sejalan gitu. Yang seringnya terpisah itu ketika misalnya capek sendiri sama istrinya. Nah itu makanya kan tadi ya, ketika dibolehkan hikmah perpisahan itu gitu ya, tadi berjuang sendiri tadi gitu. Mungkin sebenarnya si istri nggak apa-apa capek dari sebagainya, ketika di rumah suami juga ya tadi ya sejalan gitu. Yang menjaga di rumah atau yang mengurus dan lain sebagainya dari teknik dan sebagainya,
bahkan ngejemput mungkin gitu ya, ketika jemput itu mungkin masih bisa dikategorikan rumah tangga yang baik-baik aja gitu ya. Tapi ketika sudah tadi gitu ya, masak juga si istrinya, ngurus anak juga istrinya, semuanya istrinya, dan suaminya hanya dilayani, itu yang sudah ada something berarti kan. Nah itu dia sahabat Alsyifa ya, Masya Allah, rasa ini materi yang luar biasa. Kita ada segmen berikutnya sahabat Alsyifa, untuk Anda yang mau bertanya ataupun juga mungkin ada kasus atau kisah dalam rumah tangganya yang ingin di-sharekan atau didiskusikan ya, atau disampaikan ke Bunda Marina, silahkan bisa dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 0853 17 552 553. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Asy-Syifa. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Asy-Syifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Asy-Syifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. Dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Asy-Syifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Alsyifa, kembali lagi bersama saya Hansa Amira dalam segmen opsi, segmen yang kedua, obrolan penuh inspirasi. Masih bersama dengan narasumber kita Bunda Marina Fauzia yang masih menemani Hansa di studio. Bunda, di segmen sebelumnya sudah dibagikan mengenai hikmah-hikmah dari talak ya. Kurang lebih ada 3 untuk menghilangkan kezaliman, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan juga menjaga keturunan agar tidak berkonflik berkepanjangan. Tentunya masih banyak sekali ya yang berkaitan dengan perceraian ini, apalagi termasuk data yang tertinggi ya, hampir di seluruh Indonesia, apalagi di Jawa Barat, menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi gitu ya. Nah, sebelum Hansa bacakan, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung di 085317552553 untuk pertanyaannya. Barangkali ada materi berikutnya yang akan disampaikan kepada sahabat Alsyifa, bisa dihabiskan dulu Bunda.
Siap. Ya, baik. Terima kasih rekan saya masih membersamai dengan setia. Untuk selanjutnya mungkin masuk ke adab ya. Adab dalam perceraian atau dalam perpisahan. Jadi kalau kita lihat ya di dunia maya, entertain gitu ya, pasangan-pasangan selebriti mungkin gitu ya, ketika berpisah atau bahkan mungkin ketika di dunia nyata di sekitar kita gitu ya, tetangga-tetangga ada yang setelah selesai proses perpisahan dan lain sebagainya gitu ya, itu banyak mengumbar hal-hal yang seharusnya tidak diumbar. Betul. Gitu. Jadi yang pertama gitu ya, adab dalam perceraian itu tidak membuka aib pasangan. Karena bagaimanapun juga pernah menjadi belahan jiwa, ya kan ya, pernah menjadi belahan hati gitu, pernah sama-sama melalui fase rumah tangga, berjuang bersama gitu ya. Masa sih gitu ya, apalagi mungkin kalau udah ada anak gitu ya, mau membuka aib ibu dari anak kita gitu ya, yang dulu saling berbagi kesusahan, kesulitan mungkin gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama ini tidak boleh sama sekali mengumbar atau membuka aib, walaupun kan kalau di persidangan harus disebutkan ya, dibuka alatnya, ya nggak apa-apa, itu kan di persidangan aja gitu ya. Nah yang nggak boleh itu yang mewawarkannya itu loh, bahasa yang mungkin ya dibesar-besarkan, oh ternyata pisahnya karena ini itu dan lain sebagainya, atau hubungannya yang seperti apalah dan lain sebagainya. Itu yang pertama tuh tidak boleh membuka aib pasangan, segimanapun juga ya tadi gitu ya, dikatakan pernah bersama-sama gitu ya, pernah bersama-sama dalam ibadah pernikahan, pernah bersama-sama mengalami kebahagiaan, pernah bersama-sama mengalami kesusahan, bahasanya gitu. Jadi kalau berpisah juga dulu nikahnya baik-baik gitu ya, ya kalau mau berpisah juga ya harus baik-baik juga, Usahakan baik-baik. usahakan baik-baik. Makanya suka ada nyanyian dulu tuh ya, pulangkan saja ke rumah apa Aku kepada ibu. ibu gitu ya. Iya, Jadi betul, jadi jangan sampai disakiti gitu, jangan sampai disakiti, baik itu tadi fisiknya dan lain sebagainya. Tapi yang pertama itu memang tidak boleh sama sekali membuka aib pasangan. Kalau untuk di pengadilan ya itu kan untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan. Dan waktu di pengadilan juga ketika mengajukan perpisahan itu ada mediasi dulu kan ya Teh ya, nggak Betul. langsung bisa gitu ya, ada sidang Beberapa satu kali proses. ada mediasi dulu, hakimnya mendengarkan gitu ya, yang laki-laki kenapa, yang perempuan kenapa gitu ya, dua-duanya saling pasti gitu ya, yang laki-laki yang seperti ini, yang perempuan itu seperti itu. Nah ini di sini ada hakim gitu ya yang menengahi. Tapi kalau udah mediasi itu nggak sukses gitu ya, ada kedua biasanya ya, lanjut lagi gitu. Kalau nggak bisa juga ya baru tadi di titik akhir itu tadi ada ketika itu kan pasti alasan itu aib ya, Betul. ya kan, ketika mengutarakan itu gitu. Tapi ini kan tempat yang benar, majelis yang benar, ya kan, untuk menyampaikan bahwa pasangan kita tuh seperti ini gitu ya. Dia tidak melakukan kewajiban, saya tidak mendapatkan hak saya, misalnya gitu ya. Itu tempat yang benar gitu. Dan tapi yang tidak boleh tadi gitu ya, di media sosial bikin status gitu ya, bikin status si eta mah gitu. Atau sama yang laki-lakinya juga apa gitu ya, kata-katanya mungkin bukan dengan kata-kata tapi pakai sindiran lah dan lain sebagainya gitu ya. Itu sama sekali tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Yang kedua, tidak menyakiti secara lisan maupun fisik gitu. Jadi memang bukan ajang balas dendam gitu, bukan ajang kata-kataan. Betul. Gitu ya. Jadi satunya menyerang, dibalas lagi gitu ya. Balas, kalau sekarang zamannya komen-komen gitu ya. Di komen di WhatsApp gitu, atau itu di story-nya gitu ya. Satu bikin status ini, satunya bikin status itu gitu ya. Jadi ngerasa tersindir gitu. Betul. Ataupun di media sosial yang lain ya, di Instagram gitu ya, di X gitu, atau di yang lain-lain gitu. Nah ini hal yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan gitu. Walaupun udah pisah gitu ya. Kalau udah pisah ya udah gitu, udah tidak ada lagi yang emang ya udah sampai di situ gitu ya, bahasanya nggak usah diungkit-ungkit lagi kesalahannya, atau dulu pernah apa gitu ya, melakukan kesalahan dan lain sebagainya, diungkap lagi gitu ya. Ini yang kedua yang tidak diperbolehkan gitu ya, menyakiti secara fisik ataupun secara lisan gitu. Jadi sama-sama dua-duanya kekeh gitu ya, padahal harus biihsan gitu, dengan cara yang baik, berpisah juga. Yang ketiga,
itu memberi nafkah, iddah gitu ya, dan hak-hak istri. Jadi untuk pasangan, untuk yang suami gitu, ketika masih di proses perpisahan itu ya mungkin udah nggak serumah lagi kah, atau udah beda tempat gitu ya. Ini Betul. harus tetap hak-hak itu, iddahnya istri, bukan hak iddah ya, dari mut'ah, dari segi sandang pangan, Nafkah. ya dari nafkah itu harus tetap terpenuhi gitu. Jadi sampai proses itu ya selesai. baru seperti itu. Kalau ada hitung-hitungan gonogini dan lain sebagainya kan udah jelas gitu ya. Tapi itu pasti harus gitu ya mendapatkan selama masa iddah itu, selama posisi cerai itu belum ketuk ya, biasanya itu masih dalam itu tuh masih harus tetap ngasih gitu. Jangan sampai anaknya nggak dikasih jatah buat beli susu gitu ya, buat beli pampers kalau masih ada kecil gitu, atau masih sekolah udah kuliah nggak dikasih uang buat kuliahnya, udah dah ikut sama istrinya gitu, buat istrinya aja jadi yang biaya, nggak gitu juga gitu. Itu tetap ada di kepala keluarga gitu ya. Yang kedua, jadi ketika masih dalam proses itu ada yang ketiga itu ya, nafkah itu harus tetap diberikan gitu. Yang keempat tentu menjaga silaturahmi gitu ya. Jadi perceraian itu kan mengakhiri akad nikah yang dulu diucapkan dengan kalimat mitsaqun ghalidha, benar-benar ikatan yang sangat luar biasa gitu. Nah ini tidak mengakhiri hubungan orang tua kan gitu. Kalau yang udah punya anak itu kan harus tetap ya. Bahkan mungkin tadi gitu ya, sampai kapanpun ya anaknya ini ya harus mendapatkan apa itu dari bapaknya kandungnya. Walaupun ibunya nanti sudah menikah lagi gitu ya, bagaimanapun juga yang si anak ini gitu ya, anak kandung dari bapaknya yang tadi udah beristri ya harus tetap sebenarnya menjadi kewajiban sang bapak, sang ayah. Tapi kalau sekarang kita lihat realitanya enggak ya, biasanya berlepas. Betul. Jadi kalau udah pisah, suami istri pisah, padahal punya anak 4, 5, ya udah pisah ya udah gitu, enggak. Apalagi sudah nikah lagi. Nah, begitu gitu, udah putus gitu. Ini hal yang salah kaprah ya di masyarakat kita gitu. Walaupun sebenarnya memang istrinya menikah lagi dan mampu gitu ya, tapi tetap sebenarnya kewajiban itu ada. Walaupun mungkin tadi nggak full gitu ya dan lain sebagainya, tapi harus tetap ada memberikan. Ya itu lebih kepada pertanggungjawaban ya. Kalau kita ke Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ya, kalau secara dunia mungkin ya udah terpenuhi gitu loh. Ya anaknya juga, istrinya udah nikah lagi, mantan istrinya bahasanya gitu ya. Tapi itu ada hal-hal yang tetap tidak hilang gitu untuk kewajibannya. Ya, untuk sampai anaknya menikah. Ya, sampai anaknya sudah bisa berdiri sendiri ya, dalam artian sudah mandiri gitu. Itu kan udah nggak butuh nafkah lagi ya. Betul. Biasanya kalau anak sampai kuliahan tuh usia 22 tahun, itu masih dalam masa dinafkahi oleh ayahnya ya, karena uang kuliah, semesteran dan sebagainya gitu ya. Atau kecuali dia misalkan sambil bekerja anaknya itu gitu ya, dia udah punya penghasilan dengan mengatakan misalkan saya nggak apa-apa udah nggak usah dikirimin uang misalnya karena udah punya penghasilan gitu, berarti dia udah mandiri, udah bisa gitu. Tapi selama belum itu ya memang harus masih disokong gitu. Nah gimana nih Bunda dengan orang tua yang memang berpisah terus lepas begitu saja dari tanggung jawab terhadap anaknya dari segi biaya? Kan sekarang itu banyak yang terjadi nih. Ini buat mengingatkan aja nih, karena memang kasusnya perceraian itu seringnya seperti itu. Bahkan ada yang sama sekali tidak ingat lagi dengan anaknya. Nggak ingat nanya pun juga enggak, menanyakan hanya sekedar menanyakan kabar pun bahkan mungkin ada yang sama sekali enggak. Juk-juk nanti pas udah besar ya, sudah dicari gitu ya, kan harus menjadi wali dan lain sebagainya. Karena memang waktu nikah itu pasti tuh dicari tuh. Walaupun ayahnya udah nggak ada, pasti nanti kakeknya atau paman dari itu. Apalagi anak perempuan. Iya, kayak gitu. Pernah mau menghadiri pernikahan, ternyata nggak bisa kan gitu, karena ternyata kakeknya masih hidup, kalau itu harus itu kan sulit ya. Betul. Kalau hubungan yang nggak baik mah bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau terjadi hal yang demikian? Kalau secara pandangan kasat mata gitu ya, ada keridoan
dalam artian nggak apa-apa, nggak usah memberi nafkah lagi karena saya juga udah bisa memenuhi dan lain sebagainya, berarti itu bisa selesai Betul. sebenarnya. Tapi kalau misalkan sang ayah ini yang tadi gitu ya udah pisah ini, dia tetap memprioritaskan walaupun mungkin tidak memberi secara langsung, tapi misalkan dia menyimpan uang tabungan gitu ya. Jadi buat anak-anak yang dari kemarin nikah dengan istri yang sebelumnya itu di kayak misalkan dimasukin tabungan lah sebulannya berapa dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa nanti dikasih pas momen-momen lebaran atau momen-momen awal sekolahan gitu ya. Ya itu kan sebagai dianggapnya hadiah, padahal itu mungkin sebenarnya nafkah yang Nafkah dikumpulkan juga, gitu. betul. Tetapi karena misalkan tadi ya istrinya juga bilang nggak usah, kita mah udah bisa, udah mampu misalkan gitu ya. Tapi tetap itu kalau dari sisi itu suami kalau emang niat dan juga ingin memberikan andil ya, ya kan itu darah dagingnya dia Betul, gitu lah ya kan. betul. Masa nggak ada sama sekali gitu kan hal yang ingin diberikan gitu. Jadi kalau sebenarnya memang udah selesai ketika istri yang mantan istri itu mengatakan kita udah cukup itu gitu ya, itu udah bisa sebenarnya selesai. Tapi bagi sang ayah juga tidak harus selalu selurus itu, ya udah orang udah selesai gitu ya Betul. gitu. Tapi Kita ada harus memiliki rasa tanggung jawab. nah itu yang tidak ada tuh sih biasanya itu sih Iya, yang hilang kan itu. kebanyakan gitu, apalagi kalau sudah menikah lagi ya udah fokus sama istri yang baru ataupun juga anak-anaknya yang baru atau anak tirinya, sementara anak dan istrinya atau mantan istri dan anak-anak dari mantan istrinya itu biasanya ya dilupakan begitu saja. Itu kasus yang terjadi sekarang itu banyak seperti itu. Biasanya dan memang seperti itu tuh. Mungkin karena ya minim dari pemahaman agama kita. Iya betul, karena merasa tadi udah selesai, dia juga udah padahal sebenarnya ada hal-hal yang kalau kita kaji lebih dalam gitu ya, oh iya itu tidak benar gitu. Ya Bun, ada pertanyaan nih yang sudah masuk ya. Ini sudah masuk dari tadi. Mari kita bacakan. Tapi kurang lebih ada kaitannya dengan tadi ya. Ada dalam perceraian tidak boleh mengumbar aib. Ini dari sahabat Surya di Subang. Bunda izin bertanya, saya dan istri sudah memutuskan untuk bercerai. Dan alasannya cukup kuat. Namun istri saya sekarang malah mengumbar aib saya kepada banyak orang, sehingga saya sulit untuk menceraikannya. Nah, baiknya seperti apa nih Bunda, biar istri saya paham bahwa rumah tangga kita itu sudah tidak bisa diteruskan lagi. Jadi, kalau kayak gitu sepertinya istrinya mungkin agak berat juga ya untuk bercerainya. Karena aibnya diumbar-umbar atau gimana nih? Oh maksudnya ngumbar aib tapi belum cerainya belum? Belum. Oh dikira itu jadi diumbar aib karena udah cerai, bukan Belum, berarti. belum. Jadi akhirnya ketika mau menceraikan agak berat karena aibnya udah diumbar gitu. Jadi mungkin takut si suami terkesan dia yang jelek gitu di mata masyarakat. Nah, ini gimana supaya istrinya itu paham gitu bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diteruskan. Iya. Ya tadi kalau dalam kasus mediasi itu ya, suami udah pengen pisah bahasanya, tapi berarti istrinya tuh masih Maju mundur kayaknya. masih bukan mencegah menahan ya, Berusaha. tetap masih ingin tetap bersama gitu. Sepertinya. Nah, seharusnya kalau ingin tetap bersama jangan diubah dong ya. Itu kan sama menjelekkan pasangan sendiri dong gitu. Ya. Atau mungkin ingin selesai tapi ingin istri terlihat lebih baik mungkin di mata masyarakat, sehingga ingin ada dalam posisi suaminya yang salah mungkin seperti Oh itu. iya, paham. Ya. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu ya, padahal sebenarnya tadi sudah kita bahas, bagus jangan sampai kita juga mengumbar lagi aib pasangannya, berarti ya jadi tambah balas dendam gitu. Mengumbar biar sama-sama kelihatan jelek gitu. Justru ketika pasangan yang satunya diam gitu ya, itu akan lebih cepat selesai biasanya gitu. Harus ada yang menjadi penengah yang bisa menyampaikan maksud dan tujuan gitu ya ke istrinya itu, bahwa memang hal ini ya udah rentan kalau diteruskan gitu ya. Nggak akan baik-baik saja gitu. Jadi harus mendatangkan orang ketiga yang bisa memberikan kepahaman ke istrinya gitu. Karena udah mentok nih gitu ya, suaminya bicara apapun dan sebagainya, mungkin mediasi nggak bisa.
Itu bisa juga dari pihak keluarga. Bisa dari pihak keluarga, artinya yang merasa dianggap disepuhkan, diketuakan gitu ya, dan yang berpengaruh lah sebenarnya seperti itu. Nah, seperti itu sahabat Surya di Subang. Ini mudah-mudahan menjadi solusi ya. Cobalah untuk mencari salah seorang yang memang dia netral gitu ya. Jadi bukan dari pihak keluarga yang berat sebelah gitu ya. Untuk kemudian duduk bersama ya Bun ya, dan juga mendiskusikan terkait permasalahan, apalagi aibnya sudah disebar gitu kan. Ini kan sangat memalukan gitu ya. Walaupun nanti proses akhirnya tetap akan bercerai, sepertinya harus ditempuh jalan supaya perceraiannya itu dengan baik gitu ya. Karena kadung nih aibnya sudah disebar, maka sebaiknya jangan menambah-nambah lagi ya penyebaran aib itu. Cukup yang sudah tersebar, cukup sudah. Sekarang bagaimana caranya untuk memperbaiki proses kalau memang mau akhirnya bercerai, proses perceraian dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan menjadi solusi untuk sahabat Surya di Subang. Ada satu lagi Bun dari sahabat Anggi juga di Subang. Ini terkait dengan memahamkan anak agar anak bisa menerima perceraian kedua orang tuanya. Apalagi anaknya udah remaja dewasa, mungkin agak sulit. Udah bisa. Kalau masih kecil mungkin belum mengerti kali ya anaknya. Ini nggak disebutkan sih anaknya segimana, cuman bagaimana cara kita memahamkan kepada anak kalau orang tuanya itu sudah bercerai. Ya sebenarnya dalam keadaan apapun itu memang harus ada penjelasan yang diberikan ya kepada anggota keluarga terutama gitu ya. Hal kita susah, hal kita senang itu kan di-clearkan. Nah, apalagi dengan peristiwa besar ini ya. Perpisahan itu peristiwa besar. Betul. Sebagaimana halnya peristiwa pernikahan itu peristiwa besar. Jadi perpisahan ini betul besar, dan bagaimana cara menyampaikannya tentunya pasti berbeda ya Teh. Ketika anaknya itu usia kecil gitu, atau anaknya itu udah remaja, atau anaknya itu udah menikah. Tapi ini sih sepertinya ke anak yang masih kecil ya. Karena kalau remaja pasti dia sudah paham gitu ya. Paling mungkin yang dimaksud di sini Teh Anggi tadi siapa? Iya, sahabat Anggi. Gitu ke anak-anak yang memang masih Belum mengerti gitu ya. Cara memahamkannya bagaimana gitu ya. Mungkin ya pelan-pelan sih ya. Atau dalam bahasa dari artian ketika anaknya memang masih kecil dan belum mengerti apa itu pisah gitu ya dan lain sebagainya, bisa disambungkan dengan kata-kata mungkin sekarang mama sama papa tinggalnya berpisah ya. Mungkin nanti ya anaknya panggilnya dede atau apa, kalau mau sama papa boleh di sana misalkan seminggu, atau nanti di sini sama mama seberapa hari, bisa gitu ya. Pakai kata-kata yang seperti itu, karena kalau dikatakan cerai itu dia nggak akan paham gitu. Tapi dengan kata-kata yang baik, yang halus tadi ya, yang tidak melukai tentunya, dia masih merasa oh ada kebersamaan gitu ya dalam mengasuh dia gitu. Tangki-tangkinya itu akan dipenuhi, dari ayahnya masih bisa mendapatkan kasih sayang, dari ibunya juga gitu ya. Paling mungkin seperti itu. Seperti itu sahabat Anggi ya. Mudah-mudahan lebih bekerja keras lagi untuk memahamkan kepada sang anak bahwa sudah bercerai gitu. Apalagi anaknya usianya masih kecil ya. Insya Allah nanti seiring waktu dan usia ya Bun ya, nanti anak juga akan paham dengan sendirinya gitu ya. Oh ternyata mereka berpisah rumah tuh karena sudah bercerai. Karena anak sekecil itu apalagi usia sekolah dasar nggak ngerti apa itu kata cerai gitu ya. Paling hanya tahu berpisah, cuman kan berpisah juga ada alasannya. Biasanya kalau udah remaja dewasa kan mencari tahu sendiri ya. Kenapa orang tua saya berpisah gitu ya. Ada juga anak-anak yang sudah dewasa karena mungkin lost kontak sama ayahnya atau sama ibunya. Biasanya mereka mencari siapa sih ayah kandungku gitu. Kayak sinetron ya benar. Masya Allah, itulah banyak yang terjadi di masyarakat memang seperti itu Bunda ya. Fenomena dan kondisinya sekarang itu banyak sekali kasus perceraian dan anak-anak yang terdampak dari perceraian kedua orang tuanya, terlepas dari apakah masih berhubungan baik atau tidak, dinafkahi atau tidak, tapi memang kasusnya sekarang banyak gitu ya. Ada juga kasus yang ditinggal menjadi TKW gitu ya. Nah itu juga kan jauh ya dengan nah itu kasus lainnya, mungkin bisa dibahas nanti di segmen lainnya khusus untuk yang LDR bertahun-tahun. Insya Allah. Ya terakhir Bunda untuk pesan-pesan nih, terutama untuk sahabat Al-Shifa yang masih menjaga keutuhan rumah tangganya, pesan-pesan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan tidak menjadikan
berpisah. Kalau apalagi kalau ada sahabat yang sekarang sudah mulai nggak cocok nih dengan suaminya gitu ya, atau dengan istrinya, gimana nih supaya hubungan pernikahan terus berlanjut? Sebagai penutup mungkin ya, jadi dalam berumah tangga ya selalu saya pesankan, selalu saya ingatkan bahwa yang paling baik itu adalah mana yang paling banyak menyebarkan atau pionir kebaikan di dalam rumah tangga itu. Bukan yang selalu menang dalam berargumen, bukan selalu kuat gitu ya ketika punya keinginan gitu. Tapi salah satunya memang harus ada yang lembut gitu ya, harus ada yang mengalah gitu. Jangan, untuk menghindari tadi gitu ya, kata-kata perpisahan, kata-kata talak ini sangat banyak yang harus diupayakan gitu ya. Kesabaran tentunya Betul. gitu ya. Dan berdoa sama Allah, intinya sih di situ sebenarnya ya. Kita berdoa sama Allah, sabar dalam menghadapi jalannya kehidupan berumah tangga gitu ya. Dan nggak akan bisa kita lalui kalau kita tadi gitu ya benar-benar ngerasa dibersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Betul. Jadi sabar sama doa itu yang harus kita kuatkan lagi. Masya Allah Bunda, terima kasih banyak. Sahabat Al-Shifa, itu dia ya. Mudah-mudahan kita bisa, sahabat Al-Shifa semuanya bisa gitu ya, melalui apapun badai dan ujian dalam rumah tangga ya. Tetap terus memperbaiki diri dan berusaha terus memperdalam diri dengan ilmu-ilmu agama, teladan-teladan rumah tangga Rasulullah ya, ataupun juga teladan yang ada di sekitar kita dalam keharmonisan berumah tangga. Mudah-mudahan selalu saling evaluasi dan introspeksi diri sesama pasangan, dan harapannya kita yang berumah tangga saat ini yang dijodohkan oleh Allah di dunia akan terus dijodohkan oleh Allah juga sampai surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sahabat Al-Shifa, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita dalam segmen opsi kali ini, obrolan penuh inspirasi. Bunda terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nampaknya harus ada part 2 nih ya, karena seru sekali ya perbincangan kita dalam opsi kali ini. Sahabat Al-Shifa, pastikan terus bersama kami di 100,2 Al-Shifa FM atau dengarkan kami melalui streaming di www.alshifaradio.com. Dan Hansa Mira mohon pamit undur dari Lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.